aja selalu. Dicatat. Saya izin bertanya dua, Assalamualaikum. Ya, pertanyaan saya gini, tapi ini pertanyaan saya sederhana. Pakaian sholat disunahkan menggunakan sarung dan menggunakan gamis. Di situ apa? Di situ rahasia apa yang ada di situ? Kenapa tidak menggunakan celana, tidak menggunakan yang lain? Gitu. Yang pertama. Yang kedua terkait sujud. Mohon maaf. Kalimatnya adalah di situ saya baca dari Walabul Mahram. Di situ kalimatnya adalah tidak sujud kecuali menempelkan hidungnya di sajadah. Nah, pertanyaan saya di situ apa sih rahasianya? Kenapa di situ mohon maaf tidaknya harus nempel hidungnya? Kenapa mulutnya tidak? Terima kasih. Iya. Dua itu Pak. Iya. Atau Nanti saya bertanya. yang jawab singkat, semoga bisa menjawab ya. Yang pertama tadi ya Pak, kenapa disunah dalam sholat yang Sarung sama diutamakan pakai sarung sama gamis? Ya rahasianya karena memang itu sunnah Rasulullah gitu saja. Qamisul ulama, libasul ulama. Jadi sunnah Rasulullah SAW. Karena setiap sunnah Rasulullah itu ada nur, ada cahaya. Jadi ittiba kepada Rasulullah memang ada yang mengatakan ittiba mengikuti Rasulullah itu akhlaknya saja, akhlaknya beliau, tutur kata beliau, adab beliau bersama masyarakat, sama tetangganya, betul sekali. Tapi juga dalam hal kita memakai pakaian, tata cara makan, itu juga memancarkan nurnya Rasulullah SAW. Jadi ketika kita memakai pakaian sholat berupa gamis dan sarung dengan niatan kita mengikuti ittiba sunnahnya Rasulullah SAW, tentu itu lebih mulia dari selain itu. Atau misalnya celana, kita boleh sholat pakai kaos oblong. Yang penting kan menutupi aurat. Pakai kaos yang misalnya tulisannya nggak benar, boleh dan sah sholatnya. Tapi kan nggak mulia, tidak sempurna. Maka ketika kita mengikuti Rasulullah, berpakaian mengikuti Rasulullah, itu merupakan suatu kemuliaan. Ketika kita melakukan suatu kemuliaan, berarti menambah kemuliaan ibadah kita, kesempurnaan ibadah kita. Itu yang pertama Pak. Mungkin kalau belum terjawab, nanti akan saya cari jawabannya. Saya simpel saja seperti itu. Kemudian yang kedua apa tadi? Sujud. Sujud. Ya, kita itu maknanya kita khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Posisi terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, ya ketika kita menempelkan ini kepala kita, jidat kita, hidung kita ke sajadah, ke bumi ini, menandakan bahwa kita itu lemah, menandakan bahwa kita ini dhaif, tidak kuat apa-apa, tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Maknanya itu Pak. Jadi ketika kita mungkin di luar punya jabatan yang banyak, ada yang menjadi bos, ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi kapten, ya, ada yang menjadi presiden, pejabat, ya, ada yang menjadi polisi, bintangnya renteng-renteng. Sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan kepala kita, meletakkan dahi, jidat, hidung kita, itu merupakan tanda khudu'nya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya, siapapun akan menjadi satu derajat. Ketika sudah sujud, semuanya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masjid ini. Kita kan nggak pernah ya, depan ini untuk kiai. Enggak, Rasulullah malah menyuruh berlomba-lomba untuk mengisi saf depan. Jadi ketika kita sujud, meletakkan kepala, jidat, hidung kita, maknanya, rahasianya di situ adalah agar kita ini merasa bahwa kita ini rendah, bahwa kita ini dhaif, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak punya apa-apa. Jadi semua gerakan sholat bahkan bukan hanya sujud, semua gerakan sholat. Dikatakan bahwa ketika kita Allahu Akbar takbir atau Sami Allahu liman hamidah,
Kita itu melepaskan atau membuang seluruh dunia ke belakang kita. Kan kita Allahu Akbar, mengangkat tangannya, atau sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan. Jadi dikatakan bahwa kita itu sama saja seperti membuang semua urusan dunia ke belakang kita. Bahwa saat ini tugas kita adalah sholat menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau gimana Pak jawabannya Pak? Sudah ya? Ibu-ibu? Ya Bapak? Kebetulan ada unek-unek. Unek-unek ya? Iya nggih. Kan pembahasannya masalah ilmu nih. Ilmu ya? Ya, rasanya kok kurang komplit bila tidak dibahas juga dengan adab. Jadi kita sering mendengar kan bahwa sebelum berilmu harus beradab. Nah, mendudukkan adab ini dengan ilmu itu bagaimana? Terima kasih. Diundang lagi. Diundang lagi. Ya, nggak apa-apa, dijawab Masa langsung. bahasan yang berikutnya nggak apa-apa tuh. Jadi ilmu dan adab bagus sekali ini ya. Dikatakan seorang ulama Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu pendiri pondok pesantren Dalwa, Darul Uwah Bad-Da'wah, Bangil Basawan ya Pak. Terkenal sekali. Alumninya banyak di pesantren di apa namanya di Balikpapan ini. Rahimahullah rahmatullah sudah meninggal nih. Putranya banyak, termasuk Habib Segaf yang datang kemarin di Darussalam itu juga termasuk putra beliau, ahli permasalahan haid, permasalahan wanita. Haid itu kalau mau konsultasi sama Habib Segaf. Beliau Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu mengatakan ij'al ilmaka milhan. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmumu itu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Jadikan ilmumu seperti garam, adabmu seperti tepung. Kalau kita ngadon Bu, buat apa Bu misalnya? Ote-ote misalnya. Itu banyak tepungnya apa banyak garamnya? Banyak tepungnya. Tepung itu adalah ibarat adab kita. Ilmu juga harus banyak sebenarnya, banyak harus. Tapi ilmu, adab harus kita utamakan. Karena ilmu tanpa adab ya nggak ada artinya ilmu kita. Ilmu tanpa adab nggak ada artinya sama kita. Jadi kita punya ilmu banyak misalnya, lulusan pesantren, puluhan tahun di pesantren, lulusan Universitas Al Azhar misalnya, keluaran dari Madinah. Tapi sampai rumah kita menyalahkan amalia orang lain, sama kiai-kiai senior kurang ajar, nggak punya sopan santun sama orang tua, ya nggak ada artinya ilmu kita. Jadi ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu itu bagaikan garam, dengan adabmu bagaikan tepung. Jadi lebih banyak tepungnya. Tapi jangan sampai kita, wah berarti ilmu saya sedikit, nggak apa-apa, yang penting saya sopan santun. Jangan. Ilmu tetap kita pelajari. Minal mahdi ilal lahdi, ya Pak. Minal mahdi ilal lahdi. Ketika kita baru lahir sampai kita meninggal, kita wajib mencari ilmu. Kalau kita mendengar program pemerintah mencari ilmu, belajar wajib 9 tahun ya. Kita programnya orang beriman adalah sampai mati. Programnya pemerintah 9 tahun belajar itu wajib. Tapi kewajiban kita mencari ilmu, agenda kita seorang yang beriman adalah sampai mati. Jadi tadi Pak, memposisikan ilmu tadi seperti itu. Ya kita mudah sekali melihatnya. Lihatlah ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita, kalau kita melihat di internet ya, ini Mas batas jawaban untuk memudahkan saja nih Pak. Jawaban untuk memudahkan saya. Di internet atau di YouTube, seorang ulama kalau cium tangan sama-sama rebutan cium tangan. Mereka tuh ulama-ulama besar. Baru-baru ini tertangkap kamera Al-Habib Umar bin Hafidz, seorang ulama besar, hafal lebih dari 100.000 hadis beserta matan dan sanadnya. Ya, ulama besar, wali Allah, yang mungkin setiap hari bisa bermimpi bertemu Rasulullah. Beliau itu tidak malu menatakan sandal tamunya, nggak malu mencium tangan anak-anak muda. Gambarnya sudah ada seperti itu. Jadi ilmu beliau luar biasa, adabnya luar biasa. Jadi imbang. Jangan sampai kebalik, sudah gak ada ilmu, adabnya gak ada.
Mending tadi ilmunya ada, adabnya kurang, mending. Tapi jangan ditiru itu. Mending daripada gak punya adab, gak punya ilmu, gak punya adab. Tapi yang lebih mulia adalah gambaran ulama kita. Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, Al-Habib Umar bin Hafiz, para ulama-ulama besar. Mereka luar biasa sopan santunnya, kelembutannya, rahmah kasih sayangnya kepada masyarakat, kepada umat. Luar biasa. Ilmunya nyegoro istilahnya. Ilmunya itu bagaikan samudra, tapi adabnya, akhlaknya luar biasa. Yang gitu Pak. Sebagai penutup mungkin ya Pak, gimana Pak? Ya. Sebagai penutup, supaya bapak-bapak semua ini, alhamdulillah saya senang menjadi tamu di Al-Ghafur ini, melihat jamaahnya istiqomah. Semoga istiqomah ila yaumil qiyamah, sampai meninggal istiqomah dalam ibadah, dalam taat, dalam thalabul ilm. Satu kisah singkat sebagai penutup kita pada pagi hari ini. Cerita ini saya dapatkan langsung dari guru saya. Guru saya Al-Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri, ketika saya daurah di pesantren beliau, di pondok beliau, dan juga diajar oleh beliau. Beliau bercerita tentang fadilah ilmu. Beliau bertemu dengan seorang yang sangat tua. Kata beliau, seingat saya kalau nggak salah 70 atau 80 tahun. Orang tua ini setiap kali keluar rumah selalu membawa pena, pulpen sama buku kecil, buku saku. Setiap keluar rumah, mau itu ke masjid, mau ke warung, mau kerja, mau aktivitas, mau jalan, itu pakai bawa pulpen sama buku kecil. Ditanya, wahai kakek, mbah, jenengan ini sudah tua 80 tahun kira-kira. Kalau keluar dari rumah kok gak pernah lupa yang namanya pulpen sama buku itu. Rahasianya apa sih? Masa orang tua keluar bawa pulpen sama buku kecil? Apa jawaban beliau? Jawaban yang sangat menyentuh dari beliau adalah, saya ini kalau keluar selalu niat mencari ilmu kemana saja. Keluar dari rumah, mau belanja, mau ke mana saja, ke masjid, niat mencari ilmu. Buktinya apa? Buktinya saya bawa pulpen sama buku ini. Kalau apa yang saya dengar, ilmu yang saya dengar, ada hikmah, ada faidah, ada nasihat, saya catat. Itu bukti bahwa saya mencari ilmu. Dengan harapan, saya kan sudah tua, dengan harapan ketika saya keluar dengan niat mencari ilmu, Allah cabut nyawa saya meninggal dalam keadaan mencari ilmu. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia pulang. Sampai ia pulang itu bisa jadi sampai pulang ke rumah bisa, atau sampai pulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya lagi ketika dicek KTP-nya Pak. KTP itu kan ada nama, tempat tanggal lahir, nik, pekerjaan kan. Ketika dicek KTP-nya di pekerjaan itu bukan swasta, wira swasta, bukan pegawai, tapi apa? Yang tertulis adalah pencari ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 80 tahun. Jadi bapak-bapak, alhamdulillah diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan minta sama Allah istiqomah terus. Allah barzuqnal ikhlas wal istiqomah, doa yang diajarkan oleh guru saya. Ya Allah, berikanlah kami ikhlas dalam ibadah dan istiqomah. Amin. Biasanya kalau orang itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lepas dari istiqomahnya, itu bahaya itu, apalagi sudah tua. Sudah tua 60 tahun, 70 tahun yang awalnya istiqomah tiba-tiba malas ibadahnya. Ini hati-hati. Takutnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala usianya dalam keadaan sudah gak istiqomah. Tapi sebaliknya, kenikmatan yang agung yang diberikan Allah kepada hambanya adalah sudah tua istiqomah terus, meninggal dalam keadaan istiqomah. Semoga kita semua masuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa afa minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.